Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat anak-anaknya Ustazah semua. Ntar lagi eh, akhir semester ini naik lah ya jadi kakak kelas ya. Masya Allah. Jadi kakak-kakak semuanya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Nak, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan ulangan ujian pertengahan semester yang kedua. Alhamdulillah. Ustazah mau tanya dulu dong, gimana dengan ujiannya? Susah nggak? Susah nggak ujiannya? Ada yang susah, ada yang mudah. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau kalau dipelajari, kalau kita baca bukunya, kita baca-baca sebelum kita ujian, insya Allah dapat. Kan ya? Ya enggak? Lambung kan? Nah, kita udah kuis dadakan itu tentang enzim lambung kan? Ayo, ayo. Hmm. Jadi nggak mungkin nggak dapet karena Ustazah udah sering kasih petunjuk-petunjuk apa yang akan Ustazah keluarkan pas PTS. Ya kan? Nah, jadi berarti anak-anak yang Ustazah untuk menghadapi pas nanti yang kedua harus semangat. Semua itu semua itu sebenarnya mindset kita, sugesti. Kalau kita mengatakan, insya Allah aku pasti benar semua dan benar semua nanti jadinya. Karena kita mensugesti diri kita untuk menjawab pertanyaan itu secara tepat dan benar. Tapi kalau dari awal kita udah sugesti diri kita dan bilang, aduh susah kali lagi apanya ini, aduh kok susah kali, gitu kan. Itu sugesti diri. Nah, nanti jadinya susah, pusing sendiri kita padahal itu soal termudah gitu. Ya kan? Nah, pokoknya harus semangat, anak-anak yang Ustazah insya Allah bisa menjawab dan menghadapi ujian-ujian nanti yang lebih berat lagi. Oke, Nak? Oke, kita lanjut pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di sistem pernafasan. Dari kelas 11, di Ulnuha untuk pelajaran biologinya, kelas 11A alhamdulillah termasuk yang sesuai sama jadwalnya ya. Karena anak-anaknya Ustazah juga jawabnya dan juga belajarnya serius. Jadi Ustazah nggak perlu ulang-ulangi. Oke, nah di sini kan Nak, di buku e-book kita, Ustazah kecepatan nggak jelaskannya? Enggak kan ya? Ustazah nggak kayak nge-rap kan? Oke, jadi di buku e-book kita ini, masya Allah sangat lengkap sekali Nak. Bahkan tidak hanya sistem pernafasan pada manusia saja, tapi juga sistem pernafasan pada hewan-hewan juga dijelaskan di sini. Dan untuk yang hewan-hewan, Ustazah nggak jelaskan ya, karena di sini sangat jelas bisa kamu baca. Ustazah jelaskannya yang manusia aja. Kemudian nanti insya Allah kalau cukup waktunya kita akan menyentuh juga bab berikutnya. Bab berikutnya adalah tentang sistem ekskresi. Oke, nah kita ini dulu. Oh iya, untuk untuk kunci jawaban PTS nanti Ustazah share ya. Ustazah minta dulu sama Ustadz
filenya, nanti Ustazah share kunci jawaban PTS kedua. Yang 3 soal itu. Jadi bisa tahu tuh salah apa enggaknya. Oke? Nah, kemarin kita udah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, Ustazah nggak bosan-bosan ngulanginnya. Coba anaknya Ustazah dong. Nah, Ustazah mau tanya nih. Nah, coba sebutkan urutan organ-organ yang berperan penting dalam sistem pernafasan pada manusia. Organnya boleh dari yang di dalam dulu, boleh dari yang terluar. Tapi sebaiknya dari yang terluar ya. Dari yang paling luar menuju yang paling dalam. Ayo nak, satu orang. Yuk. Sofia apa Agina ini? Agina dulu ya. Oh, Sofi dulu. Sofi. Ayo nak, Sofi. Dari yang terluar ya. Mm-mm. 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 Masya Allah, benar ya organ-organnya yang disampaikan sama Sofi. Nah, yang penting tambahannya Sofi, sebelum masuk ke alveolus, udara itu dari bronkus menyentuh dulu yang namanya paru-paru, ya kan? Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ustazah mau tanya dong, nah, udah baca belum bukunya nih? Paru-paru kanan dan paru-paru kiri berapa lobus nak? Berapa lobus? Ayo. Ayo, yang udah baca bukunya pasti tahu nih. Ayo nak, paru-paru kanan berapa lobus, paru-paru kiri berapa? Sofi bisa jawab. Sofi. Ayo, masih kurang tepat. Lihat lagi bukunya. Nah, kita lihat paru-paru. Biar jangan langsung ke ini ya. Nah, ini dia. Paru-paru kanan itu kalau kita lihat lewat buku ya, kalau kita lewat buku berarti kan organnya ngadep ke kita ya. Tapi kalau kita posisikan diri kita seperti organ itu, maka paru-paru kanan itu ada 3 lobus. Nih Ustazah tunjukkan ya. Ntar, lobus paru-paru. Kita sambil belajar sambil tengok biar jangan bingung-bingung. Oke. Bentar ya. Oke. Ini aja deh. Nah, ini paru-paru sehat nih, begini gambarnya. Oke. Nah, ntar stop share dulu. Nah, ini nak, nampak di sini? Nah, ini kan? Ya, ini ya, bener ya. Nah, Ustazah tambahin yang dibilang sama Sofi. Tadi udah Masya Allah bener yang dibilang Sofi. Jadi setelah dari bronkus, nah bronkus itu ini ya nak ya. Ini cabang, ini tenggorokan. Nih, yang ini yang lebar, yang tebal, ini namanya cabang tenggorokan atau tenggorokan. Nih, bronkus.
Nah, bronkiolus itu yang ini yang masuk ke dalam paru-paru ini, cabang-cabang kecilnya. Nampak? Nah, itu disebut bronkiolus. Nah, setelah itu dari udara masuk ke paru-paru. Nah, masuk ke paru-paru. Paru-paru itu paru-paru kanan ada 3 lobus. 3 lobus itu 3 bagian. Lobus itu bagian. Nih nampak ya nak ya? 1, kita hitung. 1, 2, 3 yang sebelah kanan. Kita posisikan diri kita seperti ini ya. Tapi kalau kita ngadap ke layar, kamu ngadap ke layar, maka di sebelah kiri itu disebut dengan lobus atau paru-paru kanan. Sebelah kiri kamu itu paru-paru kanan. Paru-paru kanan ada 3 lobus. 1, 2, 3. Paru-paru kiri itu ada 2 lobus. 1 dan 2. Nampak? Nah, untuk gambar aslinya itu seperti ini. Bentar ya. Nah, gambar aslinya seperti ini paru-paru sehat. Tuh. Paru-paru kanan tadi ada 2 lobus. 3 lobus. Paru-paru kiri ada 2 lobus. Nampak ya nak ya? Nah, ini dia 1 lobus, 2, 3. Paru-paru kiri ada 2 lobus, 1 dan 2. Oke? Nah, kita lanjut. Benar tadi yang dikatakan oleh temannya Sofi, maka udara masuk ke dalam paru-paru, yaitu bagian terkecil dari paru-paru, yaitu alveolus. Alveolus diselubungi oleh kapiler-kapiler darah sehingga udara itu langsung berdifusi dari alveolus menuju ke darah. Dan dari darah, dari seluruh tubuh akan dimasukkan ke dalam darah hasil respirasinya yaitu karbon dioksida dan akan dikembalikan lewat alveolus lagi dan dikeluarkan lewat hidung. Ya. Oke. Itu dia. Kemudian inspirasi dan ekspirasi, Ustazah juga sudah jelaskan bagaimana inspirasi dan ekspirasi itu perbedaannya udara masuk dan udara keluar. Volume paru-paru. Nah, untuk volume paru-paru sebenarnya ini banyak sekali keluar ujian nasional. Nah, banyak sekali dan ini harus dihafal. Nanti ada sistem menghitung itu. Kalau misalnya volumenya segini yang masuk, berapa residunya, berapa ininya, dan begitu. Itu kebanyakan soal keluar ya nak yang di UN. Kita bahas ya volume paru-paru. Nah, kita bahas. Tujuan utama dari proses bernafas itu adalah memasukkan oksigen segar ke dalam paru-paru atau alveolus secara terus-menerus. Oksigen segar di sini maksudnya adalah O2 ya, oksigen. Kemudian volume udara yang masuk dan keluar paru-paru itu dapat berbeda-beda. Ketika kamu istirahat, volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru hanya sedikit. Akan tetapi ketika kamu berolahraga, maka volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu bertambah besar sesuai dengan kebutuhan. Makanya itu nak, ketika kamu istirahat kan pernafasan kamu tidak ngos-ngosan kan, santai aja, seperti tidak ini santai, dan itu karena udara yang masuk tidak banyak. Tapi ketika kamu berolahraga, ketika kamu lari, pasti kamu gitu kan, sesak napasnya. Itu refleks. Jadi paru-paru itu menampung udara lebih banyak karena harus dipakai lebih banyak karena kamu mau berolahraga. Gitu. Paham ya? Nah, kalau kamu istirahat kan tubuh kamu tidak kerja. Tetapi ketika kamu berolahraga, tubuh kamu lebih ekstra kerja, maka oksigennya harus banyak juga yang masuk ke darah. Maka dari itu reflekslah hidung kamu dan paru-paru kamu menarik udara lebih banyak masuk ke dalamnya. Nah, makanya itu kamu ngos-ngosan. Nah, oke, paham ya? Oke, itu konsepnya. Kemudian volume udara di dalam paru-paru itu dapat dibagi beberapa macam. Nah, ini dihafal. Yang pertama, lihat volume tidal. Nampak nggak? Kekecilan nggak? Nah, volume tidal. Volume tidal itu 500 ml. Maksudnya, yang perlu kamu hafal di sini jumlahnya dan pengertiannya.
Volume tidal itu pengertiannya adalah volume udara yang dihirup dan dikeluarkan pada saat istirahat, pada saat tidur. Berarti yang masuk dan yang keluar adalah 500 ml. Sudah? Kemudian volume yang kedua adalah volume suplemen. Volume suplemen itu lebih kurang adalah jumlahnya 1500 ml. Nah, volume suplemen itu adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa. Maksudnya setelah kamu mengeluarkan napas biasa. Nah, jadi kalau misalnya kamu menarik nafas, kemudian kamu keluarkan, nah bisa dia maksimal mencapai 1500 ml yang keluar. Itu namanya volume suplemen. Kemudian yang ketiga adalah volume komplemen. Volume komplemen itu lebih kurang jumlahnya 3000 ml. Nah, definisinya adalah volume udara yang masih dapat dihirup setelah kamu memasukkan udara atau inspirasi biasa. Tarik nafas maksudnya volume komplemen ini. Kamu tarik nafas dalam-dalam kan? Nah itu sampai 3000 itu lebih kurang bisa menampung 3000 ml oksigen. Nah itu dia volume komplemen. Kemudian yang keempat adalah volume residu. Nah, volume residu ini adalah volume sisa. Residu itu artinya sisa. Nah, lebih kurang jumlahnya 1200 ml. Nah, pengertiannya adalah volume udara yang tersisa setelah kamu ekspirasi maksimal, atau maksudnya setelah kamu mengeluarkan napas secara maksimal. Nah, yang sisa di dalam paru-paru kamu hanya 1200 ml. Nah, volume residu, catatannya volume residu tidak dapat dikeluarkan dengan ekspirasi biasa. Nah, volume residu disebut juga dengan udara cadangan. Jadi di dalam paru-paru kamu harus ada udara. Nah, udara yang sisa itulah volume residu, jumlahnya 1200 ml. Udah? Kemudian yang kelima adalah kapasitas vital. Nah, kapasitas vital paru-paru itu jumlahnya adalah kurang lebih 5000 ml. Pengertiannya dari kapasitas vital ini adalah jumlah volume total dari volume tidal, volume suplemen, dan volume komplemen. Atau dalam kurung dalam kurung kapasitas vital sama dengan volume tidal ditambah volume suplemen ditambah volume komplemen. Paham ya? Nah, itu ya pengertiannya, benar ya. Kata dia di sini, kapasitas vital adalah jumlah volume total dari volume tidal, volume suplemen, dan volume komplemen. Kita tambahkan dulu. Kata dia kapasitas vital itu, Ustazah, volume tidal ditambah volume suplemen ditambah volume komplemen. Benar nggak 5000? Kita tambah ya. Kapasitas vital. Nah, volume tidal berapa? 500. Nampak ya sini ya? 500. Ya kan, Nak? Ditambah volume suplemen. Volume suplemen berapa? 1500. 500 tambah 1500 berapa? 2000. 2000. Ditambah lagi satu lagi volume komplemen. Gitu ya? Volume komplemen berapa? 3000. 2000 ditambah 3000 hasilnya 5000. Benar dia ya? Berarti kapasitas vital adalah jumlah dari volume tidal ditambah volume suplemen ditambah volume komplemen, hasilnya 5000 ml. Dah? Kemudian catatan, kapasitas vital itu adalah volume maksimal udara yang dapat dihembuskan setelah kamu menarik nafas secara maksimal. Nah, begitu. Oke, itu dia kapasitas vital paru-paru kamu. Hanya mampu menampung 5000 ml atau 5 liter. Nah, benar ya? 5 liter oksigen. Dah? Kemudian yang keenam, kapasitas total.
tadi kapasitas vital, sekarang kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru adalah jumlah volume residu ditambah kapasitas vital paru-paru. Berarti berapa jumlahnya, Nak? Nah, kita jumlahkan kapasitas total paru-paru. Volume residu ditambah kapasitas vital. Volume residu berapa? 1.200 ditambah kapasitas vital paru-paru 5.000. Jadi total kapasitas total paru-paru adalah 6.200. Benar ya, Nak ya? Masya Allah. Dah. Kemudian grafiknya ini ya grafiknya seperti sama saja seperti yang udah Ustaz jelaskan barusan. Cuman kamu tinggal lihat grafiknya aja, volume residu berapa, di rentang berapa ke berapa, volume suplementer berapa. Yang paling besar adalah kapasitas total ya. Kapasitas total adalah jumlah dari semuanya kan. Masya Allah. Oke, paham ya, Nak ya? Nanti ada soal tuh, soalnya banyak soal UN yang begitu, ditanya kan. Kapasitas vitalnya berjumlah 5.000. Kemudian diketahui volume tidalnya 500. Volume suplemennya 1.500. Berapakah volume komplemennya? Tinggal kita cari. Ya kan? 5.000 dikurang volume tidal dikurang volume suplemen, berarti 5.000 dikurang 2.000 sama dengan 3.000. Itulah dia volume komplemen. Dibalik-balik aja. Ya, Nak ya? Jangan bingung-bingung kalau tentang volume paru-paru. Oke? Nah, itu dia. Kemudian kontrol pernafasan udah saya jelaskan. Kemudian pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida juga. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita tentang gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Nah, ini penting sekali juga. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan atau yang tercatat di dalam sistem pernafasan. Biasanya itu, Nak, penyakit yang ada pada sistem pernafasan itu biasanya dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, kebanyakan gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan itu diakibatkan oleh gangguan dari luar. Kalau kamu bernafas itu kemudian kamu pola hidupnya sehat, bernafasnya juga sehat, insya Allah tidak ada gangguan dengan sistem pernafasan. Tetapi ketika kamu pola hidup tidak sehat dan sebagainya, itulah yang bisa menyebabkan gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan. Kita lihat. Sistem pernafasan manusia itu mengalami gangguan dan penyakit diakibatkan oleh pertama, dicatatnya di sini, asap rokok. Nah, sering ya. Itu sebenarnya, Nak, Ustazah juga pernah baca di buku, antara perokok yang aktif atau orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok itu lebih rentan atau lebih bahaya orang yang pasif atau orang yang tidak merokok itu. Perokok pasif atau perokok yang tidak merokok itu dia yang bahaya kena asap rokoknya. Begitu. Bukan, memang si perokoknya ini sudah bahaya ke dirinya kan. Tetapi perokok aktif ini bisa membahayakan orang-orang yang tidak merokok juga atau perokok pasif itu dengan asapnya. Begitu. Maka dari itu di sini disebutkannya bukan rokok saja, tapi asapnya aja kalau kena kita itu juga bahaya. Ya, Nak ya? Oke, dijauhi. Kemudian yang kedua diakibatkan oleh bakteri. Kemudian ada juga faktor genetis dan juga ada kelainan fisiologis. Kita lihat. Yang pertama, kanker paru-paru. Oke. Kanker paru-paru ini banyak ya, Nak, banyak sekali penyebabnya. Tidak bisa kita patokkan satu, berarti karena inilah Ustazah, enggak. Banyak sekali faktornya karena tubuh manusia itu macam-macam, macam-macam keadaannya. Ada yang genetis, ada yang karena lingkungan dan sebagainya. Kita lihat, kanker paru-paru itu gejalanya aja kita lihat ya. Gejalanya, contohnya batuknya kronis. Mulai dari batuk kering, kemudian ke batuk berdahak, sampai batuk berdarah. Itu ciri-ciri orang yang ada masalah di paru-parunya.
Sudah? Kemudian batuk dahak yang berdarah dan juga nafas yang berbunyi. Itu ciri-ciri atau gejala-gejala dari kanker paru-paru. Semoga kita terhindar ya nak, amin, Allahumma amin. Yang kedua, asma. Nah, asma ini karena ada penyempitan di saluran paru-paru kamu. Biasanya disebabkan oleh infeksi yang ada di paru-paru kamu, asap rokok, debu, terlalu kamu terpapar sama polusi udara yang tidak sehat. Nah, asap-asap kendaraan bermotor, nah itu juga. Kemudian bulu binatang, bulu kucing, bulu anjing, dan sebagainya. Itu juga bisa menyumbat atau memberi penyempitan pada saluran paru-paru kamu. Nah, itulah yang menyebabkan asma. Yang ketiga adalah TBC. Nah, TBC ini sangat banyak. Dan banyak orang yang kena TBC itu menyepelekannya. TBC ini ada dua macam, nak. TBC yang kena ke tulang dan TBC yang batuk-batuk. Nah, kalau TBC yang batuk-batuk itulah yang nampak dia dari luar. Dia kena TBC. Tapi ada orang yang tidak batuk-batuk tapi dia kena TBC, itu yang kena ke tulang. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri, infeksi bakteri ke dalam paru-paru kamu. Nama bakterinya sesuai dengan nama penyakitnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, nama penyakitnya adalah tuberkulosis atau TBC. Gejalanya berat badan turun, lesu, batuk-batuk, sesak napas, dan sakit dada. Biasanya salah satu cara menyembuhkannya adalah dengan kamu hidup sehat, udara di lingkungan kamu sehat sehingga kamu diterapi supaya bisa mengelawan bakteri ini. Kebanyakan nak, ketika kamu menjaga imun kamu, kekebalan tubuh kamu, insya Allah kamu akan terhindar dari penyakit. Kamu jaga aja kualitas imun kamu dengan menjaga pola hidup sehat, kemudian lingkungan yang sehat, insya Allah tidak akan ada penyakit yang datang. Ya nak ya? Oke, yang keempat adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan pada bronkus atau bronkiolus. Kita lihat tadi ya, bronkus itu adalah batang tenggorokan, bronkiolus itu adalah cabangnya. Nah, bronkitis ini adalah penyakit yang ada di bronkus itu. Letaknya ada di bronkus, dia menginfeksi bronkus atau bronkiolus. Sudah? Itu juga termasuk karena infeksi bakteri dan juga gejalanya pada bronkus kamu atau pada tenggorokan kamu terjadi infeksi dan juga menimbulkan lendir yang banyak. Biasanya bronkitis ini gejalanya atau disebabkan oleh asap rokok dan juga debu atau polusi udara yang masuk ke dalam bronkus kamu dan merusak kelenjar mukosa yang ada pada bronkus kamu sehingga kamu terkena bronkitis. Tiana, itu hanya sebagian kecil contoh dari penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernafasan ini. Sebenarnya penyakit pada sistem pernafasan itu sangat banyak ya nak. Sangat banyak, bahkan sekarang itu ada yang namanya corona, itu juga menyerang sistem pernafasan kan? Ingat nggak? Yang kita hadapi sekarang itu, dia itu menyerang sistem pernafasan nak. COVID-19 itu nama virusnya, corona adalah nama penyakitnya. Sudah? Jadi yang penting adalah ketika kamu belajar ini, Ustazah mau kamu tersadar bahwasanya tubuh yang Allah kasih ini itu adalah amanah dari Allah, maka harus dijaga bagus-bagus. Karena ketika kamu sehat, ketika kamu kuat, kamu bisa beribadah lebih, bisa mengejar cita-cita kamu lebih, bisa beribadah lebih. Dengan hanya menjaga, Allah kan kasih menjaga ya, bukan Allah kasih ciptakan ini dan sebagainya. Enggak, Allah kasih ini, jaga ya, kata Allah. Tinggal dijaga, pola hidup sehat. Ya nak ya? Oke, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Masya Allah, anaknya Ustazah tertegun dan terharu muka-mukanya. Kenapa ini? Masya Allah. Udah, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjut ke sistem ekskresi ya nak ya. Nah, oh iya, Ustazah mau kasih tips nih untuk anak-anaknya Ustazah yang dari sekarang
udah mau serius belajar dan memang mau serius masuk ke perguruan tinggi nanti kan sesudah kelas 12, maka tips dari ustazah harus dari sekarang kamu seriusnya belajarnya. Nah, harus dari sekarang fokus. Nanti udah kelas 12 nggak ada waktu lagi karena udah ngurus-ngurusin ini dan itu. Makanya dari sekarang harus digenjot bener-bener fokus belajar. Harus difokuskan mau jadi apa nih? Mau masuk jurusan apa? Cari ilmu-ilmu yang menjurus ke sana. Baik itu nanti mau masuk LIPIA atau mau masuk apa, jurusan umum, kamu harus benar-benar fokus satu aja. Insya Allah. Kan nggak ada loh nak, universitas yang nggak mau ngambil siswa yang benar-benar Masya Allah ilmunya. Nggak ada kan? Maka dari itu buktikan ke diri kamu sendiri, ya Allah aku niatkan belajar untuk menuntut ilmu. Niatkan, lillahi ta'ala karena Allah. Insya Allah Allah bantu. Ya nak ya? Bismillah. Buktikan dong. Anak-anaknya Ustazah ini bentar lagi masuk ke jurusan favorit semua nih. Calon-calon dokter, nampak-nampak mukanya calon-calon dokter juga ada beberapa nih. Masya Allah. Ya nak ya? Buktikan, bismillah. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk ke sistem ekskresi. Ya, dibaca-baca bukunya ya nak ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Nah, silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, yang masih terlupa silahkan ketik di kolom chat ya keterangan hadirnya. Ustazah akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.